إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara puasa Daud. Puasa Daud merupakan puasa sunnah yang paling afdal, bahkan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman." Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Beliau sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tata cara puasa Daud. Pelaksanaan puasa Daud sama seperti pelaksanaan puasa pada umumnya. Tidak ada lafaz niat khusus untuk melaksanakan puasa Daud. Cukup dengan adanya niat yang ikhlas di dalam hati dan menjaga diri dari semua pembatal puasa, dari mulai fajar hingga terbenam matahari, seperti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, waktu pelaksanaan puasa Daud dilakukan secara selang-seling pada setiap harinya. Artinya, jika ia berpuasa pada hari ini, maka esoknya ia tidak berpuasa. Lalu dilanjutkan dengan esok lusa kembali berpuasa dan begitu seterusnya. Tidak mengapa jika puasa Daud bertepatan pada hari Jumat atau hari Sabtu. Hal ini dikarenakan yang ingin dijadikan patokan niat adalah melakukan puasa Daud, bukan berniat secara khusus untuk melakukan puasa hari Jumat atau hari Sabtu. Namun, puasa Daud tidak boleh dilaksanakan pada hari terlarang untuk berpuasa, seperti ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Begitu hari larangan ini selesai, Anda bisa mulai berpuasa Daud dari hitungan pertama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, "Qad ajma'a al-ulama ala tahrimi sawmi hadaini al-yawmain bikulli halin, sawa'un samahuma an nadrin aw tatawwu'in aw kaffaratin aw ghairi dhalik." Ulama sepakat tentang haramnya berpuasa di dua hari raya. Apapun puasanya, baik puasa karena nadar, puasa sunnah, puasa kafarah, atau sebab lainnya. Jika berpuasa sunnah Daud, maka tidak perlu menambah puasa sunnah lainnya. Di antara aturan puasa Daud yang perlu diperhatikan, jika seseorang merutinkan puasa Daud, maka dia tidak boleh menambah puasa sunnah yang lainnya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menyampaikan kepada Nabi SAW tentang rencananya untuk berpuasa setiap hari. Mendengar rencana ini, Nabi SAW melarangnya dan menasihatinya agar berpuasa 3 hari setiap bulan. Namun, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma tetap mendesak untuk melakukan lebih. "Aku mampu untuk mengerjakan yang lebih dari itu." Hingga Nabi SAW menasihatinya agar melakukan puasa Daud. "Sum yawman wa aftir yawman, wa dhalika siyamu Dawud alaihi salam, wa huwa a'dalus siyami." Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah puasa Daud alaihi salam, dan itu adalah puasa yang paling baik. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma tetap mendesak untuk dapat berpuasa lebih dari itu. Beliau mengatakan, "Sungguh aku mampu untuk mengerjakan yang lebih dari itu." Lalu Nabi SAW menegaskan, "La afdala min dhalik." Tidak ada yang lebih utama daripada itu, yaitu puasa Daud. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi SAW melarang untuk melakukan puasa sunnah melebihi puasa Daud. "Wala tazid alaihi." Janganlah engkau tambah melebihi hal itu. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan yang lainnya. Oleh karena itu, bagi Anda yang sedang menjalani puasa Daud, maka cukup merutinkan puasa Daud secara istiqamah. Anda tidak perlu menambah untuk melakukan puasa sunnah lainnya, seperti puasa Senin Kamis, ataupun puasa Ayyamul Bid. Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, puasa yang paling afdal adalah puasa Daud, yakni ia berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Puasa ini hanya dilakukan oleh orang yang mampu dan tidak merasa sulit ketika melakukannya. Jangan sampai karena ia melakukan puasa ini, membuatnya menjadi meninggalkan amalan-amalan yang disyariatkan lainnya. Begitu pula jangan sampai puasa ini membuatnya terhalang untuk belajar ilmu agama.
Karena di samping puasa ini, masih ada ibadah-ibadah lainnya yang mesti dilakukan. Jikalau banyak melakukan puasa ini malah membuatnya menjadi lemah untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan lainnya, maka sudah sepantasnya untuk tidak memperbanyak berpuasa sunnah. Penutup, seorang muslim hendaknya selalu bersemangat untuk meraih cinta Allah Al-Wadud, yang maha mencintai, dan amalan puasa sunnah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puasa Daud yang dilakukan secara rutin dan istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa istiqamah mengamalkannya. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم